Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samardotila. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya dari kelas 2023C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori semiotika dan penerapan teori semiotika pada puisi dalam doaku karya Supardi Djoko Damono. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu teori semiotika. Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri dikatakan sebagai sesuatu yang berdasarkan konvensi sosial yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Tanda pada awalnya diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai objek, peristiwa, dan semua budaya sebagai tanda. Semiotika dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan tanda. Dimulai dengan sistem tanda dan proses yang terlibat dalam penggunaan tanda pada akhir abad ke-18. Dapat disimpulkan bahwa semiotika adalah ilmu tentang tanda atau sistem tanda. Baiklah, yang kedua, saya akan menganalisis semiotika pada puisi Dalam Doaku karya Supardi Djoko Damono. Sebelum saya menjelaskan teori semiotik dari puisi Dalam Doaku, di sini saya akan menyebutkan unsur semiotik menurut Peirce. Yang pertama ikon, yang kedua indeks, yang ketiga simbol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori semiotik Dalam Doaku karya Sapardi Djoko Damono. Ini adalah isi puisi dari Dalam Doaku karya Sapardi Djoko Damono. Bila diselisik secara mendalam, puisi ini digambarkan oleh Eyang Sapardi sebagai makna pergantian waktu beribadah umat Islam. Kita bisa memaknainya bahwa waktu tersebut menceritakan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Memiliki aturan waktu untuk meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, lantas bergegas sebagai bentuk pujian dan ucapan syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tidak banyak waktu yang diminta Sang Pencipta, hanya 5 kali pertemuan di setiap harinya. Dimulai ketika saat waktu terbitnya fajar yaitu subuh, berganti menuju siang hari yaitu zuhur, ketika matahari tepat berada di atas kepala. Berlanjut kembali pada waktu sore hari yaitu asar, menemuinya kembali ketika matahari akan meninggalkan singgasana untuk bertukar peran dengan sang rembulan saat waktu petang, yaitu maghrib. Lalu dia memanggil kembali hambanya di saat malam hari yaitu isya, untuk menemuinya setelah berbagai aktivitas pada siang hari. Makna kata beribadah yang disiratkan oleh Eyang Sapardi di dalam puisi ini adalah bait dalam doaku. Karena di dalam agama Islam ketika kegiatan beribadah memang tidak pernah luput dari yang namanya berdoa. Maka dari itu makna dalam doaku sangat menggambarkan kegiatan beribadah umat Islam. Yang pertama, ikon. Ikon merupakan suatu tanda yang memiliki hubungan antara penanda dengan petanda yang memiliki sifat yang sama secara ilmiah, di mana hubungan antara tanda dan acuannya memiliki suatu kemiripan arti secara ilmiah. Ikon yang terdapat dalam puisi Dalam Doaku adalah kata memejamkan mata, menerima ketika, senantiasa, hinggap, menyusup dan mengusut. Yang kedua, indeks. Indeks merupakan suatu tanda yang memperlihatkan adanya keterkaitan secara alamiah antara tanda dan petanda yang berhubungan dengan sebab akibat. 9 indeks yang terdapat dalam puisi Dalam Doaku adalah kata menjelma, meluas bening, melengkung hening, bersitahan, rahasia, bernyanyi, mencintaimu, dan keselamatanmu. Contoh dari kata meluas bening. Kata meluas bening memberikan pemahaman kepada kita tentang suatu hal yang luas dan bersih. Hal tersebut yang dimaksudkan adalah langit. Yang ketiga atau yang terakhir adalah simbol. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. 9 simbol yang terdapat dalam puisi Dalam Doaku adalah kata subuh, cahaya pertama, muskil, mendesau, maghrib, nun bersih jingkat, doa, dan malamku. Contoh simbol dari kata subuh mempunyai makna waktu antara terbit fajar dan menjelang terbit matahari.